Banyak yang bilang kalau Bluetooth itu bisa berpengaruh pada lemot atau enggaknya head unit Android. Nah, video kali ini kita akan membahas seputar mitos-mitos yang berkaitan dengan Bluetooth dan juga head unit yang ada pada mobil. Kalau kamu suka dengan topik-topik seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar bisa membantu channel ini semakin berkembang ke depannya. Bluetooth adalah alat yang digunakan sebagai media penghubung antara satu perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Nama Bluetooth terinspirasi dari nama seorang raja yang bernama Harald Bluetooth Gumson, atau bisa kita panggil dengan nama Harald. Ia berhasil mempersatukan beberapa suku-suku yang ada pada Denmark saat itu, sebelum Denmark menjadi sebuah negara seperti saat ini. Hal ini selaras dengan fungsi Bluetooth yang menjadi penghubung antara satu media komunikasi dengan media komunikasi lainnya. Bluetooth pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Dr. Jacobus Cornelis Hartson, atau mudahnya kita panggil dengan nama Hartson. Hartson ini merupakan seorang insinyur yang bekerja pada perusahaan yang bernama Ericsson. Ericsson adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT yang berasal dari negara Swedia, yang berhasil menciptakan hubungan antara gelombang audio dengan biaya yang murah dan sangat efisien. Ericsson gencar melakukan penawaran-penawaran dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Nokia, Intel, IBM, dan juga Toshiba. Hingga pada tahun 1999 muncul atau lahir Bluetooth pertama kali dan diperkenalkan di seluruh dunia. Bluetooth awalnya dikembangkan hanya untuk menggantikan teknologi kabel seperti yang digunakan pada mouse, keyboard, dan lainnya. Teknologi Bluetooth pun udah berkembang dari yang awalnya kita hanya bisa mentransfer file dari jarak 10 meter, sekarang kita udah bisa mentransfer file dengan jarak 100 meter dengan orang lain. Sampai saat ini, Bluetooth sudah digunakan oleh 13.000 perusahaan di seluruh dunia yang menggunakannya sebagai media untuk komunikasi dan fungsi lainnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, fungsi Bluetooth udah berubah dari yang awalnya manusia hanya menggunakan Bluetooth sebagai alat untuk mentransfer file, sekarang Bluetooth udah menjadi multifungsi. Bluetooth juga udah diaplikasikan oleh banyak perangkat. Dari yang awalnya kita hanya tahu Bluetooth ada pada komputer dan juga handphone, sekarang Bluetooth udah hadir di berbagai macam perangkat yang kita gunakan, seperti kamera, pointer, dan lainnya. Atau bahkan yang terbaru kemarin, Bluetooth juga udah masuk ke dalam teknologi head unit Android yang ada pada mobil. Nah, katanya ada banyak mitos yang menyebutkan kalau Bluetooth itu akan berpengaruh pada lemot atau enggaknya head unit. Tapi, apa benar begitu kenyataannya? Bluetooth juga memiliki berbagai macam jenis, mulai dari generasi pertama yang kita kenal sebagai Bluetooth 1.0, 2.0, hingga yang terbaru kemarin ada Bluetooth 5.1. Tipe Bluetooth yang ada pada head unit akan sangat menentukan kecepatan koneksi, transfer data, yang menjadi penghubung antara head unit dan smartphone yang kamu miliki. Tentunya, semakin tinggi kualitas Bluetooth yang kamu punya akan semakin meningkatkan kualitas kecepatan file, kualitas data, dan juga hal yang berkaitan dengan jaringan. Dan Bluetooth bukan jadi satu-satunya faktor yang menentukan apakah head unit kamu itu lemot atau enggak. Ada beberapa faktor lain, diantaranya ketika kamu mematikan mobil tanpa mematikan head unit Android kamu, itu akan merusak sistem yang ada pada setiap head unit. Kedua, terkadang kita menjalankan beberapa aplikasi itu secara bersamaan. Kita ingin membuka Maps dan juga sambil mendengarkan musik. Nah, hal ini akan memperberat kinerja dari RAM yang ada pada setiap head unit, apalagi kalau RAM yang kamu miliki itu hanya 2 GB. Ketiga, tidak memperhatikan kebersihan layar monitor. Nggak cuma handphone dan juga komputer, head unit juga perlu kamu perhatikan, terutama dari segi monitor. Ada beberapa orang yang beralasan mereka tidak melepaskan plastik layar monitor dikarenakan takut tergores dan sebagainya. Padahal, hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang ada pada layar di setiap head unit. Gimana? Udah paham sekarang? Buat kamu yang lagi cari head unit, kamu bisa langsung tulis jenis mobil kamu dan tahun keluaran mobilmu di kolom komentar. Kami dari tim Asuka akan merekomendasikan head unit apa yang paling cocok buat mobil kamu ke depan. See you in the next video. Bye.